Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Karena Yesus memang luar biasa, tidak ada tandingannya. Salam kiri kanan saudara, katakan Yesus luar biasa. Sambil senyum. Ya, hari ini mungkin saudara di buletin saudara atau di warta Jumat pendetanya lain. Saya juga ditelepon sama gembala, mungkin berhalangan. Jadi tidak apa-apa, siapapun hamba Tuhan seperti ini, saudara siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, saya akan membagi firman Tuhan ini, kiranya juga nanti akan memberkati saudara dan benar-benar saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dan ayat 16. Ini mengenai pokok anggur yang benar. Sudah dapat semuanya, katakan amin. Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ayat 8, kemudian ayat 16. Saya bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, membaca ayat yang genap. Judul perikop adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah yang pengusahanya. Setiap tangan padaku yang tidak berbuah di pokoknya, dan setiap kaki yang berbuah di berbuah, banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti kami yang tidak berbuah dalam dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak berbuat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 16 kita baca bersama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, hari ini kita mendengarkan mengenai pokok anggur yang benar. Ini berbicara mengenai orang-orang yang sudah menerima Yesus. Ya, berbicara mengenai orang-orang yang sudah menerima Yesus. Saya sungguh percaya saudara semuanya sini sudah menerima Yesus. Jadi kalau orang sudah menerima Yesus itu ada kesatuan dengan Bapa, kesatuan dengan Kristus, ada kesatuan dengan Roh Kudus, ada kesatuan dengan orang-orang percaya. Ya. Pengusaha di sini kita melihat bahwa pengusahanya adalah Bapa yang dalam surga. Dan pokoknya adalah Tuhan Yesus. Ranting-ranting itu adalah kita, umat Tuhan, termasuk rasul-rasul yang dahulu. Itu ranting-ranting. Dan buah adalah hasil dari kehidupan kita bila kita melekat kepada pokok anggur itu. Dan pokok anggur itu mengambil makanan dari tanah yang disediakan Bapa. Dikatakan kalau kita tidak berbuah, ranting itu tidak berbuah, akan dipotong, akan dibuang. Ini berbicara mengenai orang-orang percaya. Banyak orang-orang yang percaya tidak berbuah. Namanya KTP, Kristen tanpa pertobatan. Dengar firman, sama dengan kita dengar firman, tapi tidak pernah berbuah. Padahal dikatakan Kristen. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan pada saudara,
ada kehidupan yang Tuhan inginkan dari kita. Kehidupan yang apa? Berubah. Yang sepadan dengan firman Kristus. Buah itu memang proses. Ranting itu harus dibersihkan supaya dapat berbuah. Kalau masih kotor, nggak akan bisa berbuah. Jadi saya mau katakan sekali lagi bahwa kita ini orang-orang percaya adalah kesatuan dengan Bapa Surgawi, dengan Tuhan Yesus, dengan orang-orang percaya. Yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah buah yang Tuhan mau. Seorang pengusaha, ya misalnya pengusaha anggur, kira-kira dia punya pohon tidak berbuah, dia mau biarin saja atau dia berikan pupuk tapi tetap tidak berbuah, mau diapain? Tentu akan diganti dengan pohon yang baru, ataupun ranting-rantingnya dipotong supaya dapat berbuah. Begitu juga kehidupan kita di dalam Kristus harus berbuah, karena Kristus sendiri sudah berbuah. Amin. Katakan sama-sama, aku harus berbuah. Hidupku harus bermakna bagi Bapa Surgawi, bagi Yesus Kristus, dan bagi sesamaku. Ini yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kalau saudara baca dalam pengkhotbah, ada pengkhotbah dikatakan begini, ada waktu lahir, ada waktu mati. Ya kan? Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk dicabut. Waktu lahir di bumi, waktu mati di tengahnya adalah kehidupan. Ya kan? Kita lahir, katakan pengkhotbah, dan ada waktu mati. Kematian kita tidak tahu kapan. Tapi Tuhan mau antara hidup, kelahiran, dan kematian itu harus memiliki hidup yang bermakna. Amin. Oleh sebab itu hari ini khotbah saya berjudul hidup yang bermakna. Bermakna bagi siapa? Bagi Tuhan, bagi sesama. Ada dampak. Sebab kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Makanya dikatakan sini, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau, supaya engkau apa? Berbuah, dan buahmu tetap. Bukan hari ini berbuah, tapi pada akhirnya tidak berbuah lagi. Mari kita lihat satu persatu apa yang Tuhan kehendaki ya dalam kehidupan orang-orang percaya ini, saudara dan saya. Yang pertama di sini saudara lihat ayat 2. Saya bacakan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita? Ayat yang kedua. Ranting yang berbuah dibersihkan. Yang pertama. Dikatakan memang kita sudah bersih oleh firman Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita masih ada hal-hal yang masih melekat dalam hidup kita. Misalnya masih ada kesombongan. Itu dikikis sama Tuhan, dibersihkan. Supaya apa? Supaya dapat berbuah lagi. Makanya dikatakan banyak anak Tuhan yang menyangka bahwa pada saat mereka mengalami masalah, misalnya kesusahan atau kesakitan, mereka sedang mendapat hukuman dari Tuhan. Sebenarnya tidak. Pengalaman itu bukan hukuman, melainkan suatu penyucian. Ranting-ranting yang hanya menyayangi dirinya sendiri dipotong agar kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Dengan demikian melalui masalah kehidupan jasmani kita yang mementingkan diri kita ini dimatikan, dan kemudian kehidupan rohani kita dihidupkan dalam kehidupan kita. Kedatangan kita dimatikan. Mungkin hari ini kita masih sombong, ada persoalan, asal kita mau koreksi diri aja. Oh ini Tuhan. Bukan hukuman. Kadang-kadang orang Kristen kan ada masalah dianggap, oh itu hukuman dari Tuhan. Enggak. Ini firman Tuhan.
bahwa ranting-ranting itu harus dibersihkan supaya dapat lebih berbuah. Amin. Misalnya menganggap saya ini lebih hebat daripada orang lain. Kadang-kadang Tuhan memberikan persoalan supaya apa? Menyadari bahwa bukan kamu hebat, bukan karena engkau, karena Tuhan. Mungkin kita merasakan, wah saya lebih berkatnya daripada orang lain. Tuhan proses. Makanya ada orang Kristen yang mengalami suatu kemunduran ekonomi. Kenapa? Hanya proses. Dibersihkan, sudah tahu bahwa yang aku dapat ini dari Tuhan. Amin. Ini yang penting. Katakan sama-sama. Tuhan membersihkan hidupku. Memang sakit, tapi ada maksud baik. Supaya aku lebih lagi karena Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan dari Tuhan Yesus. Ini bukan hukuman. Saya mau katakan sekali lagi kepada saudara. Karena kadang-kadang, waduh, saya hukuman apa dari Tuhan? Bukan hukuman. Tuhan mau berkati kau lebih lagi. Sehingga ada proses-proses yang harus kita alami. Apa? Dibersihkan. Sakit ya dibersihkan. Sakit. Seperti kalau luka. Ya, luka. Ini kan luka. Dibersihkan. Dengan apa? Dengan betadin atau dalam dulu zaman saya itu ada nama yodium hitam. Sakit-sakit. Tapi apa maksudnya supaya itu luka itu tidak ada lagi. Begitu juga kehidupan kita, kesopanan kita nggak ada lagi, kedagingan kita nggak ada lagi, sampai sempurna ketemu Yesus di surga. Ini yang mesti kita pahami. Jangan waduh, kok Tuhan hukum saya? Waduh, apakah saya nggak layak? Bukan nggak layak. Ini bagi orang-orang percaya. Kalau saudara melekat pada Yesus, saudara harus mau diproses Tuhan, mau dibersihkan. Supaya apa? Berkatmu makin hari makin meningkat. Amin. Supaya apa? Imanmu makin hari makin meningkat. Tuhan tidak mau hidup saudara hanya begini, bahkan turun nggak mau. Saudara dibedakan dengan orang dunia, saya dibedakan orang dunia. Kita berjalan naik, bukan turun. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki, yang kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi dibersihkan. Yang kedua, ayat 2 dikatakan demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Mengapa dipotong? Karena tidak berguna, tidak bermanfaat, sehingga Tuhan memotong. Kita orang Kristen harus bermanfaat bagi Tuhan, bermakna bagi Tuhan, bermakna bagi sesama. Kalau tidak ada itu, pertama Tuhan akan bersihkan. Bersihkan nggak mau nggak mau berbuah-buah juga, dipotong. Makanya ada orang percaya, ya dah masuk surga dia katakan, Tuhan aku bernubuat dalam namamu, aku melakukan mujizat dalam namamu, semuanya aku lakukan. Tapi Tuhan bilang, hei, aku tidak mengenal engkau, hanya engkau dan hadapanku. Kenapa? Mujizat-mujizat itu juga dapat dilakukan oleh si jahat, oleh manusia, bukan untuk Tuhan. Artinya begini maksudnya, dia melakukan mujizat itu hanya untuk dirinya, supaya orang lihat, oh, dia lakukan mujizat. Padahal Tuhan yang lakukan mujizat melalui dia dipakai Tuhan. Hati-hati saudara. Ada kesombongan. Ini kalau kesombongan itu nggak hilang-hilang, kita mau mengerti bahwa mujizat itu dari Tuhan, menganggap mujizat itu saya yang lakukan, saya lebih dari orang lain. Hati-hati. Lama-lama Tuhan apa? Potong. Biar sampai saudara, Tuhan saya kan udah melakukan mujizat. Tapi kok saya dilemparkan? Tuhan bilang karena motivasimu untuk dirimu, bukan untuk Tuhan. Karena kamu menyembuhkan dirimu. Nih, aku lebih hebat. Kalau aku doakan selalu pasti sembuh. Bukan karena Tuhan. Amin. Begitu dalam pekerjaan juga. Tuhan paling gak senang sombong. Lucifer itu dilempar dari surga. Itu karena sombong, saudara.
Itu Tuhan paling gak suka. Kalau masih sombong, Tuhan kasih masalah, masih tidak sadar-sadar, lama-lamanya Tuhan akan berkatnya. Makanya ada orang Kristen yang gitu kan, kalau sombong terus, akhirnya dia hancur hidupnya. Padahal dulu kaya sekali. Kenapa? Waktu dia ditegur sama Tuhan, waktu diproses, dibersihkan oleh Tuhan, dia nggak mau menyadari. Tapi hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, dengar baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan izinkan. Bukan hukuman, tapi Tuhan lagi membersihkan supaya engkau bangkit, bukan untuk dagingmu, tapi untuk Yesus. Amin. Katakan sama-sama, aku tidak mau dipotong. Aku harus berbuat. Aku harus meninggalkan kedaginganku untuk Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara lihat ini salib kan? Salib. Mestinya saudara dan saya disalibkan. Tapi Tuhan gantikan. Nah, daging itu harus disalibkan. Daging kita, perbuatan daging kita itu harus disalibkan. Supaya jangan kita binasa. Karena iman itu, ya, iman itu harus iman yang hidup. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Kalau engkau bilang aku melekat pada Yesus, harus ada perbuatan, harus ada buah. Iya kan? Tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Tapi aku bilang gini, aku punya iman dan punya perbuatan, harus sama. Makanya dikatakan dimumpamakan oleh sebuah pohon anggur. Ya kan? Kalau saudara melekat pada Yesus, saudara membaca firman Tuhan, saudara ke gereja, harusnya saudara punya buah. Amin. Apa? Punya buah apa? Buah itu hasil dari iman. Iman tanpa perbuatan, jangan bilang orang Kristen. Makanya masalah banyak. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan pada saudara, mari kita koreksi diri kita. Amin. Sudah kita berbuah belum? Atau masih apa? Masih dalam proses. Puji Tuhan masih proses. Tapi kalau sudah apa namanya kapalan udah nggak mau dengar Tuhan lagi, siap-siap aja. Kalau Tuhan sudah jauh, selama dia masih dekat, rangkul dia, pegang dia. Jangan sudah jauh, baru teriak-teriak. Bukan dia yang jauh, kita sebenarnya yang menjauhkan diri dari Tuhan. Seperti anak yang hilang. Ya kan, anak yang hilang itu yang minta warisan dari Tuhan, dari Bapa. Kemudian apa? Dia meninggalkan. Akhirnya masalah. Sama seperti itu. Ilustrasi sama seperti itu. Dua-dua anak sulung sama anak bungsu. Anak bungsu dapat warisan, tinggalkan Tuhan. Masalah nggak? Masalah. Tapi puji Tuhan, dia mau kembali. Hari ini saya berharap saudara saya tidak seperti itu. Amin. Kalau ada proses, oh terima kasih Tuhan. Artinya Tuhan memperhatikan saya. Kalau Tuhan sudah diam, repot. Tapi kalau masih dapat persoalan, masih puji Tuhan. Datang pada Tuhan, Tuhan masih dengar, puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berdiam diri, mungkin saudara merasa ini keras, tapi ini akhir zaman saudara. Saya bukan mengatakan manis-manis. Mujizat itu nggak usah saudara minta. Saudara hidup baik sama Tuhan, hidup bermakna bagi Tuhan dan sesama, pasti berkat itu mengejar saudara. Amin. Saya kan pernah katakan ilustrasi sini. Bagaimana matahari untuk sebelah sana, kita menghadap sana, ya kan? Dan bayangan kita sebelah belakang. Waktu kita melari ke matahari, bayangan kita akan ikut terus. Tapi kalau kita membelakangi matahari, bayangan kita depan, kita ngejar sampai capek, tidak akan dapat. Artinya apa? Kalau kita mengejar Tuhan, berkat itu akan mengejar kita. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, berkat itu akan lari. Kita kejar setengah mati, tetap aja di depan. Itu dia saudara.
Jangan lepas dari Tuhan. Engkau tidak dapat berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Di luar Kristus, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau di dalam Kristus, apa yang kau minta, Tuhan beri. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi yang kedua ini adalah ranting yang tidak berbuah dipotong. Ya, mungkin ia hanya seorang Kristen nominal yang mengunjungi gereja, ya, baca firman Tuhan di gereja, wah lebih daripada malaikat, ya kan, malaikat heran juga. Tapi begitu keluar, setan yang heran karena lebih dari setan. Bukan itu yang Tuhan mau. Di dalam gereja mungkin kita bisa berbuat, tapi di luar gereja belum tentu. Karena banyak godaan di luar, banyak tantangan di luar yang bisa apa? Bisa membuat kita tidak berbuah. Tapi engkau melekat sama Tuhan, pasti bisa berbuah. Tapi kalau engkau tidak melekat sama Tuhan, pasti pengaruh dunia akan melekat pada diri kita. Apa kata dunia, bukan apa kata Yesus. Ini yang kedua. Saya mau katakan lagi, mari sama-sama katakan, aku tidak mau aku tidak mau dipotong. Aku mau tetap melekat kepada Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 2, masih ayat 2. Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 2 itu, sudah lihat? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi artinya yang ketiga ini yang Tuhan proses, yang Tuhan kehendaki dari hidup kita, yang Tuhan kerjakan, yaitu dibersihkan agar lebih banyak berbuah. Kita sudah berbuah karena firman Tuhan, tapi belum banyak. Bagaimana dapat banyak berbuah itu? Kita mesti menerima semuanya firman ini dengan apa? Dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus. Sehingga apa? Firman itu menguasai hati kita seluruhnya. Pertama mungkin cuma seperempat, lama-lama firman itu menguasai diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan bukan merupakan suatu beban, tapi karena aku dikasihi Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan, aku melakukan. Dan itulah yang Tuhan inginkan buatnya. Amin. Jadi yang ketiga adalah, katakan sama-sama, dibersihkan agar lebih banyak berbuah. Jadi jangan puas dengan apa yang kita lakukan saat ini. Masih banyak lagi yang kita belum lakukan. Ya kan? Mungkin hari ini memang kesombongan kita sudah dikikis Tuhan, tapi belum seluruhnya. Kita masih harus berjuang supaya lebih banyak lagi berbuah. Berbuah itu harus membuka hati kita dengan tulus bagi firman Tuhan, masuk dalam hati kita, dan Dia yang menguasai kehidupan kita. Dari hatilah timbul, dari hatilah perbuatan kita. Amin. Kalau hati kita yang dikuasai masih daging, masih hobi, keinginan daging, susah. Masih campur, berantem di dalam. Tapi kalau hati kita lama-lama dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita berbuah banyak. Ini yang Tuhan inginkan dari saudara. Ini bukan 3 yang terakhir, masih ada satu lagi. Jadi yang Tuhan inginkan adalah supaya kita berbuah lebat. Katakan sama-sama, aku harus berbuah lebat. Aku tidak puas hanya berbuah, tapi harus berbuah lebat. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan senang gak? Ini sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, enak hidupnya. Ada masalah, pertolongan dari Tuhan. Sakit minta dari Tuhan. Rizki yang menyenangkan hati Tuhan, saudara lihat.
Dia mesti ditentukan mati. Dia menangis menghadap ke tembok, dia katakan apa? Tuhan, aku sudah setia melakukan firman Tuhan, aku setia sama kamu Tuhan. Tuhan kasih umurnya berapa lagi? 15 tahun. Bayangkan aja, nyawa itu kan yang paling berharga dalam hidup kita. Apalagi yang lain. Kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, engkau akan diberkati luar biasa. Amin. Berkat Tuhan itu bukan hanya materi, saudara. Kesehatan juga itu berkat Tuhan. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu juga berkat Tuhan. Amin. Pekerjaan berhasil itu berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Immanuel itu berkat Tuhan luar biasa. Amin. Saudara mau seperti itu? Menyenangkan hati Tuhan. Tak ada melakukan firman Tuhan. Jangan hari ini aja dengar firman Tuhan. Taatnya sampai malam tidur, besoknya lupa lagi. Tapi apa yang saudara dengar? Mau berubah nggak hidupmu? Senangkan hati Tuhan. Hidupmu harus bermakna bagi Tuhan, bagi Allah Bapa, bagi sesama kita. Makanya katakan sebelah kiri kanan saudara, jangan pelit-pelit. Katakan kiri kanan saudara, hilangkan sombong. Amin. Iya, benar. Kesombongan kan yang paling anti sama Tuhan. Saudara lihat Adam dan Hawa kenapa? Karena mau seperti Tuhan kan? Lihat pohon itu dikasih sama ular, digodain mau. Kenapa sombong? Bilang sama dirimu sendiri tadi sama kiri kanan. Kesombongan harus dikeluarkan dari hidupmu. Amin. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi yang sudah ketiga yang apa terakhir ya? Bukan, masih ada satu. Masih ada satu. Ya. Jadi berbuah tidak hanya berbuah saja, tapi Tuhan mau berbuah lebat. Jangan puas dengan apa yang kau lakukan hari ini, tapi berjuanglah lebih lagi untuk Tuhan. Jangan tanya berkat. Berkat itu akan mengikut saudara dan saya. Amin. Saudara bayangkan di rumah sakit oksigen berapa itu harus dibayar. Teman saya masuk ruang ICU harus berapa? Tapi saudara sehat. Amin. Makanya kalau kita saya nanti penyembahan doa, jangan anggap biasa. Ambil itu berkat Tuhan. Tuhan ada dengan kita. Tuhan sembuhkan aku. Jangan lihat begini. Nggak mungkin. Kalau saya sudah pernah cuci darah, nggak mungkin nggak bebas cuci darah. Siapa bilang nggak? Teman saya 18 kali cuci darah. Sekarang sudah jadi penginjil ke daerah-daerah bawa mobil sendiri umur 70 tahun. Saudara bayangkan bisa sembuh. Kenapa? Karena menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya berharap saudara begitu. Bukan hanya penyakit, juga usaha saudara apapun. Senangkan hati Tuhan. Amin. Memang banyak godaan dunia sehingga apa? Menghalangi kita menyenangkan hati Tuhan. Lebih suka menyenangkan hati manusia. Tapi hari ini saudara telah mendengarkan. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir, bukan terakhir A. Ya, ini terakhir. Ya, terakhir. Baca ayat 7. Baca ayat 7. Keras-keras nih. Ini yang terakhir. Penting bagi saudara dan saya. Ya, udah dapat semuanya? Baca sama-sama keras-keras ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini yang terakhir. Amin. Kalau engkau tetap melekat pada Tuhan, firman itu di dalam dirimu, maka hubunganmu dengan Tuhan sangat dekat. Katakan, kalau aku menyenangkan hati Tuhan, hubunganku sangat dekat dengan Tuhan. Jadi apa yang aku katakan, Tuhan perhatikan. Amin. Apa yang kita katakan, apa yang kita mengalami masalah apapun, Tuhan dekat sama kita. Dalam hati pun Tuhan sudah menjawab. Saya ada kesaksian sebelum tutup ini. Kesaksian mungkin saya pernah soal makanan saja. Saya itu dimakanin.
Soal makanan aja dalam hati saya bilang, Tuhan saya kepengen makan itu, Tuhan ini makanan. Apalagi yang lain, ya kan? Soal makanan saya bilang, Tuhan saya mau makan pizza. Saya sama seorang pendeta ke pelayanan di Kebun Jeruk, lewat pizza. Kita turun sama-sama, tapi masuknya di Soto Kudus. Meleset saudara. Wah Tuhan, saya kan minta pizza, kenapa dikasih Soto Kudus? Ucap syukur aja. Pulangnya saudara, sampai di rumah sudah disediakan pizza sama anak saya, tanpa beritahu. Betapa hebatnya kalau orang menyenangkan Tuhan, saudara. Amin. Tuhan tidak lihat saudara setinggi apa pangkat saudara. Tuhan tidak lihat kaya apapun saudara. Tuhan tidak lihat posisi saudara di gereja. Tapi Tuhan melihat kesungguhan hatimu menyenangkan hati Tuhan. Maka dia mendengarkan saudara. Apapun yang kau minta, pasti Tuhan berikan. Kalau orang melekat sama Tuhan, firman itu dalam hatinya, dia mintanya enggak asal minta. Dia pasti tahu apa yang Tuhan kehendaki. Benar? Pasti dia tahu. Lain dengan orang yang tidak melekat, maunya mau aja. Apa-apa mau. Ya, tetangga punya TV 50 inch kalau ada, 50 inch. Dia juga apa? Minta 50 inch. Padahal rumahnya RSSSS. Mau taruh di mana? Di depan pintu. Tapi kalau orang yang melekat sama Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk hidupnya. Dia tahu apa yang harus dia minta kepada Tuhan. Amin. Dan apa? Apapun yang kau minta, Tuhan berikan. Karena kita minta apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Yang masih kontraktor, Tuhan kasih rumah. Amin. Tahu nggak masih kontraktor? Masih kontrak sana, kontrak sini. Hari ini saudara benar-benar bilang, Tuhan aku butuh. Itu kebutuhan pokok. Amin. Jangan diam-diam punya Tuhan kok diam-diam. Usahamu setengah mati, nggak akan menghasilkan apa. Tapi kalau libatkan Tuhan, nggak tahu dari mana Tuhan pasti berikan rumah. Ini iman kita mesti lain saudara dengan orang-orang dunia. Amin. Jangan ngomong gitu. Santai aja. Kita punya Tuhan luar biasa, saudara. Saudara lihat semuanya. Saya juga punya rumah. Waktu kerja, bukan saya bilang jangan kerja. Kerja harus, kalau Tuhan bilang belajar pada semut kan? Mazmur atau Amsal? Belajar pada semut. Ajarkan begitu. Jadi memang nggak boleh belajar. Tapi waktu saya tidak kerja untuk dunia, saya kerja untuk Tuhan. Waktu saya kerja dunia, itu rumah saya sering menunggak. Sampai 3 bulan, kalau 3 bulan sekarang udah diambil. Dulu 3 bulan, setiap 3 bulan. Tapi waktu saya menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, ya tidak pamrih bilang, oh saya hitung-hitungan sama Tuhan, enggak. Sudah tahu, setiap bulan Tuhan sediakan. Artinya apa? Tuhan membandingkan bahwa engkau mengandalkan manusia dengan mengandalkan aku, ini bedanya. Amin. Punya gaji tetap besar, naik mobil, kerja di BMW. Tapi nggak cukup. Tapi waktu Tuhan kita libatkan dalam hidup kita, lebih. Amin. Padahal jauh melayani Tuhan dengan masih kerja jauh. Bukan berarti saya bilang jangan kerja. Kerja itu Tuhan kita harus kerja. Jangan nanti semuanya jadi pendeta, saya nanti nggak laku. Semuanya khotbah sini ya, sama kayak tadi paduan suara kan rame-rame khotbah sini. Ayo si A duluan khotbah, jemaatnya nggak ada, semuanya pendeta. Yang saya bagikan bagi saudara, ayat terakhir ini luar biasa. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman Tuhan yang melekat, seperti pohon anggur, tidak lepas, maka apa yang kau minta dari Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Amin. Sama-sama katakan, kalau aku menyenangkan hati Tuhan, apa yang aku minta, Tuhan akan berikan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya undang untuk berdiri. Saya simpulkan khotbah saya hari ini, yaitu kehidupan yang bermakna bagi Bapa di sorga. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita? Ranting yang berbuah dibersihkan.
Yang kedua, ranting yang tidak berbuah dipotong. Ketiga, dibersihkan agar lebih banyak berbuah. Dan keempat, melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan dekat dengan engkau, berkatnya akan menyertai saudara. Tuhan Yesus berkati.